Oke, selamat datang. Kali ini kita akan membahas salah satu topik yang mungkin paling sering jadi perdebatan dalam Al-Quran, yaitu gender. Bersiap ya, karena kita akan mengungkap sebuah lapisan makna yang mungkin tersembunyi, yang bisa jadi akan mengubah cara Anda memandang segalanya. Nah, pertanyaan ini kan yang sering bikin rame. Kenapa ya ada ayat yang seolah-olah bilang pria itu pemimpin wanita, tapi di ayat lain ditegaskan lagi nggak ada yang lebih mulia kecuali karena takwanya. Lu gimana ceritanya dua pesan yang kesannya beda ini ada dalam satu kitab suci yang sama? Terus mana yang harus kita ikuti? Semua teka-teki ini ternyata intinya ada pada 241 ayat. Yap, segitu banyaknya ayat di dalam Al-Quran yang secara spesifik menyebut kata pria dan wanita. Angka ini akan jadi titik awal penelusuran kita. Dan dari 241 ayat itu, kalau kita bedah, kita nemu 6 kategori yang jujur aja bikin tambah bingung. Ada ayat soal aturan-aturan syariat, ada yang memperlakukan pria dan wanita itu beda, bahkan ada yang menggambarkan wanita sebagai semacam imbalan di surga. Tapi, di sisi lain, ada juga kategori yang jelas-jelas ngomongin soal kesetaraan mutlak. Nah, gimana coba cara kita memahami sesuatu yang kelihatannya kontradiktif ini? Inilah inti masalahnya. Kok bisa sebuah kitab suci kelihatannya punya pesan yang bertolak belakang? Tenang, dalam beberapa menit ke depan, kita akan coba pecahkan teka-teki ini bareng-bareng. Oke, kunci untuk memecahkan semua ini ternyata ada di satu konsep dasar yang sering banget kita lupakan, yaitu perbedaan antara dimensi jasmani dan dimensi rohani di dalam diri kita sebagai manusia. Jadi begini, manusia itu ternyata bukan makhluk satu dimensi. Kita ini punya 7 lapisan eksistensi. Dan yang paling penting di sini adalah kita harus bisa bedain antara jasad, yaitu tubuh fisik kita yang fana, dan roh, esensi sejati kita yang sifatnya abadi. Coba deh, lihat model ini. Gender fisik kita, apakah kita ini laki-laki atau perempuan, itu ternyata cuma bagian dari lapisan paling luar, jasad. Lapisan ini sifatnya sementara, nanti juga akan hancur. Ini bukan identitas kita yang sejati. Nah, poin krusialnya itu di sini. Nanti, di hadapan Tuhan, yang dinilai itu bukan gender fisik kita. Mau laki-laki atau perempuan itu jadi nggak relevan. Yang paling penting adalah kondisi esensi terdalam kita, yaitu roh kita. Oke, dengan bekal pemahaman soal jasmani dan rohani tadi, kita sekarang sebetulnya sudah pegang kunci untuk membuka sebuah pencerahan. Sebuah makna tersembunyi yang akan mengubah segalanya. Ini dia pertanyaan kuncinya. Gimana kalau selama ini kita salah memahami bahasanya? Gimana kalau kata pria dan wanita di dalam Al-Quran itu punya 2 makna? Satu makna fisik dan satu lagi makna rohani yang jauh-jauh lebih dalam. Disinilah letak kesalahpahaman yang ternyata sudah membentuk cara kita menafsir selama berabad-abad. Al-Quran itu menggunakan 2 bahasa. Dalam bahasa jasmani, ya jelas, pria artinya laki-laki dan wanita ya perempuan. Tapi, dalam bahasa rohani, pria adalah simbol untuk fitrah atau roh suci kita. Sementara wanita adalah simbol untuk nafs, ego, dan hawa nafsu kita. Nah, sekarang coba kita pakai pemahaman baru ini ke salah satu ayat yang paling sering diperdebatkan, pria adalah pemimpin bagi wanita. Ayat ini kan sering dipakai untuk melegitimasi hierarki sosial. Tapi, apa ya makna rohaninya? Kalau pria adalah roh atau fitrah dan wanita adalah ego atau nafs, maka ayat itu bukan lagi perintah sosial. Sama sekali bukan. Itu adalah instruksi rohani yang berlaku untuk setiap individu, mau dia laki-laki ataupun perempuan. Artinya apa? Artinya, roh sucimu harus memimpin dan mengendalikan egomu. Ini tentang penguasaan diri, bukan dominasi gender. Beda banget kan? Oke, terus gimana dengan aturan-aturan lain yang kelihatannya tidak setara? Nah, penafsiran ini membantu kita melihatnya bukan sebagai aturan yang merendahkan, tapi sebagai bagian dari tingkatan pemahaman spiritual yang berbeda-beda. Coba bayangkan, Al-Quran itu kayak kurikulum rohani. Beberapa aturan yang merupakan kemajuan besar di abad ke-7, itu ibarat materi level TK yang memang dirancang untuk masyarakat pada saat itu. Tapi, seiring kesadaran manusia berkembang, ada pemahaman level universitas yang menanti untuk kita gali lebih dalam. Contohnya, ayat tentang poligami. Di masanya, ayat ini turun bukan untuk mengizinkan poligami, tapi justru sebagai batasan. Ayat ini membatasi praktik yang nggak terbatas waktu itu dan sekaligus memberikan perlindungan bagi janda dan anak yatim di masyarakat pasca perang. Ini adalah pemahaman level TK-nya. Sekarang coba kita lihat dari kacamata level universitas. Ayat ini bukan lagi sekedar aturan, tapi sebuah ujian rohani.
Jadi, apa sih ujian sesungguhnya yang tersembunyi di dalamnya untuk kita di zaman sekarang ini? Ujiannya adalah tentang keadilan yang mutlak. Syaratnya kan jelas, jika kamu bisa berbuat adil. Pertanyaan rohaninya adalah, apakah mungkin seorang manusia biasa bisa berlaku adil secara sempurna kepada beberapa pasangan? Jadi ayat ini bukan lisensi, tapi lebih seperti cermin yang menantang kita untuk mengukur kapasitas keadilan kita sendiri. Jadi, apa jalan ke depan untuk kita hari ini? Di zaman modern yang sering disebut zaman kebenaran ini, fokusnya bergeser secara fundamental. Bukan lagi dari aturan-aturan literal, tapi ke sebuah prinsip yang lebih tinggi, yaitu keadilan. Fokusnya bukan lagi pada aturan historis yang harfiah, tapi pada tanggung jawab pribadi kita yang mutlak. Hukum tertingginya adalah keadilan ilahi. Apapun yang kamu lakukan pada orang lain, pada akhirnya akan kembali juga kepadamu. Kamu sedang menulis takdirmu sendiri detik ini juga. Oke, mari kita rangkum poin-poin pentingnya ya. Pertama, gender itu cuma kondisi fisik sementara, bukan identitas rohani kita yang abadi. Kedua, ada bahasa rohani di mana pria itu berarti roh dan wanita berarti ego. Ketiga, misinya jelas, roh harus selalu memimpin ego. Keempat, aturan-aturan historis itu sangat kontekstual dan seringkali merupakan ujian tentang keadilan. Dan yang terakhir, hukum tertingginya adalah keadilan. Apa yang kamu lakukan pada orang lain, itu yang akan kamu terima kembali. Jadi pada akhirnya, perdebatan tentang gender dalam Al-Quran ini sejatinya bukan tentang pria melawan wanita. Ini adalah tentang pertarungan internal di dalam diri setiap manusia, pertarungan antara roh atau fitrah melawan ego atau nafs. Jadi pertanyaannya bukan lagi siapa yang lebih unggul, tapi setiap tindakanmu itu sedang menulis masa depanmu. Kira-kira apa yang sedang kamu tulis untuk dirimu sendiri?